Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama dalam perenungan firman Tuhan berdasarkan kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai yang keempat dengan perikop nyanyian mereka yang menang. Sebelum kita bersama-sama dalam perenungan firman ini, mari sejenak kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Saat ini kami hendak menyampaikan, mendengar, merenungkan, dan belajar dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, dari awal sampai akhir, sehingga pemberitaan dan perenungan firman ini dapat berjalan seturut dengan kehendak Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan ini kita semua sedang berjuang bagaimana hidup yang lebih baik. Baik itu perjuangan untuk hidup yang sehat, panjang umur, perjuangan untuk hidup yang berhasil dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dan sebagainya. Tapi jangan kita lupa satu hal, bahwa kita pun sebagai orang-orang percaya harus berjuang bagaimana berkenan kepada Allah dengan menanggalkan segala keinginan duniawi yang hampa, dengan menanggalkan segala hawa nafsu dunia ini yang menyesatkan. Dalam perjuangan yang berat ini, sejujurnya ada begitu banyak orang yang menyerah, ada begitu banyak orang yang kalah, ada begitu banyak orang yang kemudian tunduk kepada apa yang diinginkan oleh penguasa dunia ini. Seperti digambarkan dalam ayat yang kedua, yaitu kepada binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Mereka menyerah kepada keinginan daging. Mereka patuh kepada penguasa dunia yang jahat. Entah karena mereka takut disiksa, ataupun karena mereka menikmati betapa indahnya tawaran dunia yang hampa ini. Dan karena itu mereka harus menjalani hukuman daripada Tuhan. Kalau kita lihat di pasal sebelumnya di kitab Wahyu pasal 14, seperti apa hukuman yang akan menimpa orang-orang yang kalah, yang tunduk kepada binatang dan bilangan atau patungnya itu. Dalam ayat yang ke-9 dan seterusnya dikatakan, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba, dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebaliknya mereka yang menang adalah mereka yang mengalahkan binatang itu dengan tidak tunduk atau menyembahnya, sekalipun mereka harus menderita, bahkan sampai mati. Maka merekalah nanti yang akan berdiri di tepi lautan kaca, memegang kecapi Allah dan menyanyi memuliakan Allah yang maha besar dan yang ajaib. Dalam ayat yang ketiga sampai yang keempat digambarkan kepada kita seperti apa nyanyian puji-pujian dari orang-orang yang telah menang, di mana mereka mengagungkan Allah, memuliakan Allah yang besar, Allah yang ajaib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya tahu, kita semua juga tentu tahu bahwa hidup ini sulit. Perjuangan untuk kehidupan yang lebih baik itu sangat berat. Terlebih perjuangan kita untuk hidup yang berkenan kepada Allah, dengan mengalahkan atau menanggalkan nafsu dunia yang fana. Ada banyak penderitaan dan bahkan ancaman kematian. Namun hendaknya dari firman Tuhan untuk kita hari ini, kita diingatkan untuk tetap tekun dan setia kepada Yesus sampai akhir. Jadilah pemenang-pemenang iman, apapun keadaan yang kita hadapi. Sesulit atau sebahaya apapun yang mengancam kita. Jadilah pemenang-pemenang iman.
Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 dikatakan oleh firman Tuhan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Begitupun kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang lain. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan bagi para pemenang iman. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 17 bagian B juga dikatakan, barang siapa menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Begitupun dalam ayat-ayat yang lain, dalam pasal 3 juga dikatakan ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan sopo guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Dalam ayat yang ke-21, dalam Wahyu pasal 3 juga, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah pemenang-pemenang iman dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sudah menyampaikan dan mendengar firman-Mu saat ini. Biarlah Roh Kudus yang melengkapi dan menyempurnakan dan memeteraikan firman itu dalam setiap hati kami. Dan menolong kami untuk tetap setia kepada Tuhan sampai akhir, apapun penderitaan dan cobaan hidup ini. Agar kami terus berjuang menjadi pemenang-pemenang iman di dalam Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu akan senantiasa menjadi suluh dan pelita yang akan menuntun kami kepada keselamatan oleh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.